Salah. Kalau melihat dari wajah-wajah ini salah semuanya bahagia. Ya, sama-sama kita hormati kepala BKPSDM yang tadi beliau menyampaikan sambutan bersama panitia dan juga belum Taufik, tapi karena tanggung jawab sebagai ASN beliau tetap hadir dan diterangkan beliau sehat seperti sedia kala. Amin. Ya, hormati Ustaz Muhtaram Taufik Kamiyadi, beliau ini menjadi saksi perjuangan Helmi Dedi ketika periode kedua. Jadi saya bocorkan. Kenapa saksi? Begitu mendaftar di KPU, Pak Wali langsung pamit kando saya itikaf. Dan saya itikaf 40 hari. Ternyata itikafnya 4 bulan. Ya, itikafnya Pak Ustadz ini yang begini. Maka beliau ke Kamboja mematikan HP karena itikaf itu putus hubungan, bahkan keluarga pun tidak bisa menghubungi. Salah satu akses yang bisa diberi hanya Pak Ustadz. Ini belajar saksi pas saya pada puncak tekanan perjuangan saat itu, saya bilang, Ustadz, tolong bawa saudara saya pulang ke Bengkulu. Benar kan? Apa kata beliau? Bisa Allah ya. Ternyata ditunggu-tunggu, debat pertama gak datang, debat kedua gak datang, pas terakhir 3 hari bilang debat baru datang. Nah, salah satunya apa? Kalau bahasa Pak Wali, kando, saya urusan sama langit, kando urusan sama bumi. Jadi bicara soal mitigasi langit itu salah satu kita berserah diri, dan ketika kita bertawakal pada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan. Amin. Ya, saya hormati dengan panitia dan para peserta. Menurut Pak Kadis tadi, kepala badan tadi, pesertanya adalah pejabat eselon 3, adalah fungsional juga yang lain. Tetapi kalau lihat dari wajah-wajahnya ini, saya hakul yakin insya Allah Bapak Ibu ini calon-calon kepala dinas. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Pak Arawi ini pada waktunya akan pensiun. Ya. Siapa penerusnya? Eselon 3 di bawahnya. Maka yakinlah Allah itu akan bergulirkan ya jabatan, ya nasib. Maka dari itu acara hari ini juga ini adalah penyiapan pejabat-pejabat masa datang, pemimpin-pemimpin yang akan datang. Bagaimana kita ini betul-betul bukan hanya gugur kewajiban, tapi juga ada rasa tanggung jawab. Mohon Bapak Ibu semua, saya bersyukur kita punya wali kota yang selalu mengajak kebaikan. Biasanya staf karyawan anak buah itu mengikuti selera pimpinannya. Kalau pimpinannya itu hobi main trail galuh itu. Kalau dia hobi burung, itu Pak Kadis main burung puluh. Yang gawat kalau misalnya seandainya kalau punya pemimpin hobi karaoke. Di mana malam hitam? Di mana ada PPL baru? Ya. Tapi karena ini di mana kita itikaf, siapa ikut itikaf, maka karena di sekitar ini orang-orang yang memang banyak kebaikan, maka bersyukur kita semua karena hari ini tidak banyak daerah-daerah kabupaten kota yang melaksanakan pelatihan mitigasi langit dalam rangka mewujudkan keterangan bagi para ASN-nya, khususnya membangun karakter bagi para ASN. Kenapa ini penting? Bapak Ibu, kalau kita ini kerja dengan tidak ikhlas, terasa kesulitan. Betul kan? Tapi kalau kita kerja dengan ikhlas, insya Allah rasa hilang itu akan sirna. Mohon maaf, saya startnya dari pagi, bahkan kadang-kadang dari subuh full sampai 11 malam. Suatu ketika mantan Kapolda Pak Al nanyo, tidak minta orang. Aku tengok dari pagi lalu acara saksi nikah, siang lalu dulu, malam lah siang dulu. Saya kecek kalau minta bohonglah kalau sudah minta. Tapi wallahi saya katakan ketika turun ke masyarakat,
kemudian kehadiran kita ini merasakan ada pemimpin yang turun di tengah-tengah mereka, apalagi kalau kita datang orang yang lagi musibah, rasul-rasulnya hilang kita. Rasul-rasul kayak gitu. Ada secara psikis, balik rumah ini tak juga secara fisik gitu, secara jasmani, tapi secara apa rohani, saya merasa betul-betul lelah itu menjadi hilang. Manakala kita juga hilang, insya Allah menjadi hilang. Nah, ini kegiatan ini dilakukan. Kenapa? Karena Pak Wali ingin betul calon-calon pada yang akan datang, calon-calon penerus generasi Kota Mulia akan datang, Bapak Ibu pun yang akan menduduki posisi spiritual tersebut. Maka kita harus menyiapkan diri. Kita harus betul-betul bekerja itu jangan pas ada pimpinan kita baru kerja. Pas ada misalkan ada kendak baru kita rajin. Tapi kalau kita rajin itu ada atau tidak ada pimpinan, insya Allah. Ini saya cerita soal kisah nyata, gak jauh-jauh, adanya di Kota Bengkulu. Dan sekarang beliau sudah jadi salon dua. Siapa dia? Mas Widodo di Dukcapil. Dulu ketika ada nabuahnya Pak Darto, itu ada sekretarisnya, itu beliau itu ngeprint angka kematian itu kadang hari Sabtu hari Minggu. Kenapa Sabtu Minggu? Karena saya tiap malam saya tanya, kalau pas jam hari kerja Jumat atau Senin sampai Jumat iya, tapi kalau pas giliran mau takziahnya Sabtu malam Minggu minimal otomatis dia datang kantor. Lalu dia rutin ngeprint itu sebelum dia menjadi kadis. Ini jadi perhatian pimpinan. Kata Pak Wali Kado, siapa yang paling layak untuk gantikan Pak Darto? Orang dalam itu lah, siapa? Kalau saya tanya ada Mas Darto. Kenapa dia? Sejauh ini beliau cepat kalau kita minta tolong. Dan beliau tidak pernah ngeluh. Bahkan untuk ngeprint SIM Iwan yang KTP pengantin baru itu harus tengah malam. Jam 12.00 itu dia tanda tangan baru bisa. Karena apa? Tidak bisa mendahului bikin KTP itu. Jadi kalau nikahnya hari Sabtu itu 12.00 kalau Jumat malam Sabtu dia baru bisa ngeprint. Setiap hari lakukan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita ingin kerja dengan penuh kejelasan, pimpinan nengok. Maka saya punya keyakinan Bapak Ibu semua di sini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang disiapkan untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Kenapa saya katakan disiapkan? Bapak Ibu adalah eselon 3. Eselon 3 itu, nih saya niru bahasa Pak Wali. Eselon 3 ini kerjalah dengan baik. Kenapa? Eselon 4 itu nunggu. Kapanlah ibu ini pensiun? Kapanlah bapak itu bakal naik eselon 2? Eselon 4 ini selera eselon 3. Yang eselon 3 juga eselon 7. Kapanlah Pak Rawi ke pensiun? Kapanlah Pak Rawi promosi? Jadi artinya kita ini semua kadang-kadang kita kurang bersyukur karena kita sudah duduk seolah-olah biasa saja. Tapi orang yang tidak pada posisi kita itu luar biasa. Bagaimana ada sekretaris dinas, bagaimana enggak. Jadi kita yang memang mungkin hari-hari biasa tidak begitu merasa apa yang kita dapat hari cukup luar biasa. Dan cara kita bersyukur adalah tolong dedikasikan hidup kita kerja-kerja hari-hari itu untuk membantu program-program pemerintah khususnya misi-misi wali kota, wakil wali kota. Terima kasih. Saya bersyukur 4 tahun menjabat sebagai wakil wali kota punya tim-tim hebat seperti Bapak Ibu semua. Besar. Karena kita terbiasa ketika ada keluhan dari masyarakat, kami langsung forwardkan ke masing-masing kadis, karena tentu akan turunkan ke eselon 3 di bawahnya. Eselon 3 akan mungkin menggerakkan pasukannya sehingga langsung terjawab. Ini Pak Hendra dulu beliau di Dinas Perhubungan, itu stasiunnya beliau. Ketika ada masalah lampu jalan, saya langsung akan teruskan sama kadisnya dan turun sama Pak Hendra. Hitungan menit udah langsung ada laporan, Pak sudah nyala. Orang dibantu tadi itu luar biasa bersyukurnya. Wah, kan cepet ya Pak. Itulah suasana kita bangun di Kota Bengkulu. Bahkan ada pernah masyarakat sama Pak Sepul, bukan sama Pak Sepul. Pak, ada warga tadi ngomong, alangkah baik hubungi aku Pak. Karena apa? Ketika ada masuk
masukan dari masyarakat, apalagi itu viral, kami akan teruskan ke asisten, ke kepala dinas, dan mungkin pada akan turunkan ke salon 3. Coba kan telepon dia, telepon yang bersangkutan tadi, sampai kerepotan, coba agak telepon pejabat kali telepon. Dia bangga sebenarnya karena apa? Begitu cepat respon dari masyarakat. Itulah di Kota Bengkulu, suasana kerja ini Bapak Ibu semua, alhamdulillah. Saya sekali lagi berterima kasih atas kerja keras Bapak Ibu semua, kerja dengan penuh dedikasi dan kejelasan. Mudah-mudahan lelah Bapak Ibu menjadi lelah. Amin. Dan tadi saya bisik-bisik apa nih Ustaz yang sudah dilakukan? Ya, beliau lebih pendekatan mitigasi langit tadi, bagaimana kita ini menjadi betul-betul khalifah privat, pemimpin di muka bumi dan pemimpin bagi pasukan-pasukan mungkin di OPD masing-masing. Nah, kita punya yel-yel, saya mau panasi dulu yel-yel ini, karena sudah diajari oleh Pak Ustaz. Kalau saya katakan Bengkulu, jawabnya bertahan. Keluarganya religius dan bahagia. Kita coba ya. Bengkulu, warganya religius dan bahagia. Wah, keren Bapak. Ini tadi bisik-bisik juga Pak Kaban. Ini mungkin kita perlu kasih masukan dengan pihak hotel. Ini sudah di pinggir pantai, hasilnya kurang maksimal. Jadi penari yang baik itu harus ikuti irama gendang. Saya juga paham kalau ini PGP ada banyak kawan. Baik, semoga apa-apa yang Bapak Ibu ikuti soal pendidikan karakter ini betul-betul diamalkan, betul dilaksanakan. Dan saya seringkali menyampaikan tentang tipikal pegawai. Ini betul-betul. Mungkin Anda masih ingat, ini saya dapat ketika saya berkunjung ke Menpan RT. Pegawai itu ada tipikal pegawai haram. Pegawai haram itu, tahu Bu ya, dimanapun duduk bikin masalah. Dimanapun duduk nyampe. Tahu nggak? Itu nah, maka gitu. Tanya ada punya baru dia. Nah, kamu pun bekal tentang punya baru gitu. Kan? Ya baru itu sebentar lagi di mobil. Selalu mungkin hal-hal yang negatif. Dan ketika bekerja, tidak pacak menyelesaikan. Dikasih tugas, ada adalah Pak anak susah kita nanti anak terus. Pada ditugasi HP-nya mati. Giliran dikasih yang lain kawannya, pukul lanang terus dikasih. Itu tuh sama sebenarnya. Nah Bapak Ibu semua, orang-orang seperti ini, mohon maaf, saya bukan lupa, tidak akan sukses. Tadi kami baru deklarasi, bukan deklarasi sih, mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat soal cakap digital bersama Pak Wali, Pak Kabar dan Ibu Kajari. Tadi kami pakai baju seragam. Apa judulnya? Bukan karena upek itu jadi pakai. Berhentilah yang dalam upek. Baiklah bukan betina. Janganlah upek. Dan Bapak Ibu tidak sadar kadang-kadang kawan upek itu dan langsung betul-betul dia amanah menjaga itu. Karena nyampaikan lagi, Ibu, Ambo tadi dengar Ibu upek di kalangan tunang. Untuk aku berhentilah. Kalau ada tidak cukup, tahan dalam hati. Maka dalam iman itu kan, ya kalau melihat kemungkaran dengan tanganmu, kalau tidak dengan lisan dan hati. Lisan sampaikan kalau ada yang kurang cocok. Kita boleh nyampaikan dengan pimpinan. Saya punya keyakinan Pak Rawi kalau dimasukkan dengan cara-cara egaliter dan sopan itu akan terima. Tapi kalau nyampaikan depan karyawan banyak, kemudian depan apel, siapapun pimpinan pasti akan marah. Mungkin masuk kita baik, ketok pintunya, izin Pak, ngomong sebentar aja. Kenapa? Ini dapat mohon maaf Pak, tapi itu bagian itu sekali. Sampaikan, berarti benar. Tapi kalau mungkin nyampaikan itu di depan umum, pasti marah walaupun kita sampaikan benar. Maka sekali lagi kita harus menghindari menjadi pegawai yang haram ini. Pegawai haram ini selalu bikin masalah dan itu ya pas giliran ini saya punya ini. Tadi malam saya ditanya ada salah seorang pimpinan sebuah instansi minta tolong ngeluhkan punya karyawan yang haram tadi ini. Yang ini juga jadi masalah kalau kita minta BKPP. Iya Pak, nabang kemana? Orang balik galuh.
Ada loh Pak, betul nggak? Pindah ke bidang lain. Jangan enggak. Orang nolak. Karena pekerja tidak pajak, bukan tulang, giliran tak kerja, tak tiba-tiba tak hendak tulang. Ini pegang haram, maka ini harus kita tidak ada tetap wudhu. Ada juga yang kedua pakai makruh. Pakai makruh ini apa? Ado dia sama baik. Maka orang lupa. Lah seminggu tak masuk, mana tidak? Gue udah tahu lah seminggu udah tahu. Karena banyak cuek, ada perhatian sama orang, betul. Dia ambil penting yang mau masuk, dia boleh terima gaji betul. Tapi orang seperti ini kadang-kadang pimpinan lupa punya karyawan seperti itu. Memang nyampe ya, tapi tadi asik dengan dirinya sendiri. Maka ini jangan. Nah, yang satu pegawai wajib. Inilah yang ditunggu-tunggu. Pegawai wajib ini kalau dia hilang, itu semua merasa kehilangan. Kemana? Udah lamun yang dibutuh, dia masuk. Baru 2 hari. Baru 2 hari. Dan dia akan dijemput oleh orang lain. Kenapa? Pak Kadis itu nyuah disuruh. Kalau itu pajak juga. Lah suruh dia selesai. Maka ada setiap OPD itu biasanya ada kepala dinas, kepala badan, untuk sama satu orang yang dipercayai. Dia bukan siapa-siapa, bahkan cuma kasih. Kenapa? Dia amanah. Tugas diberikan dia selesai. Dia tidak ada pimpinan merasa kehilangan. Itulah pegawai wajib. Maka saya kami wajah itu semuanya pegawai wajib. Nah inilah kelompok-kelompok yang ini untuk intervensi untuk kita, untuk diri saya juga. Bagaimana pertama kita ikhlas, yang kedua tadi jangan sampai kita kelompok pegawai haram atau pegawai makruh. Jadi yang pegawai wajib, sehingga kita ini ditunggu-tunggu kehadiran itu. Dari dunia ada lama yang cutinya. Para begitu 3 hari, mau cutinya seminggu. Orang mereka kehilangan. Bahkan kadang-kadang seperti ini ada pimpinan dia minta izin dan nikahkan adiknya, minta izin 5 hari, 5 hari, 3 hari. Kenapa? Karena kita merasa kehilangan. Tapi kalau misalkan yang tidak penting ya 5 minggu itu lagi. Tambah lagi. Kawan kontak 3 hari, 3 hari itu kan jauh, dapat minggu kan. Kawan terus ya betul tidak? Karena orang gak nyaman dengan kita. Jadi saya juga semua kita sedang berproses belajar ya, menjadi orang yang menyenangkan, orang yang ditunggui. Dan kalaupun tidak suka, nggak usah kita sampaikan. Kemudian berhentilah kita saling menjelekkan sesama. Tidak ada gunungnya. Ada istilah dinding pun bisa bicara. Kadang-kadang kita tidak sadar. Perasaan seperti ini bilang, kenapa sampai dan kebawaan? Sampailah. Saya tahu, maka saya pernah bilang begini. Saya mungkin karena sudah teruji dan nggak tahu apakah kata orang yang kenal. Betul, wallahi. Saya tahu orang yang suka mempek saya. Saya tunjukkan dulu. Artinya tidak usahlah bisa bilang orang. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, sampaikan. Pak, ini Pak. Itu lebih enak. Tapi kalau menyampaikan itu, tidak semua orang itu kadang-kadang syukur dengan itu juga. Maka saya masih terbawa suasana tagline baju yang itu ide dari Pak Wali, bukan kalau mupek itu dari Pak. Setuju ya? Terima kasih. Kalau begitu, kalau sudah setuju, dengan mengucapkan bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, latihan karakter teladan aparatur sipil negara di Kabupaten Kota Bengkulu, dan ini resmi saya tutup. Kemudian bagaimana supaya bisa satu kerja? Harus ada namanya. Nah, kemarin kita udah mendapatkan ilmu tentang makan. Nah, itu sudah guyur kita laksanakan di rumah dengan anak-anak. Saat besok kita ke kantor, insya Allah sampaikan dengan pimpinan di kantor, kita kerjakan apa yang kita dapat hari ini. Sopan, santun, sediakan soto sampai senang semua. Hadir. Terus Bijak. bijak. Ini bahwa
memberikan terkait dengan karakter, terkhusus karakter seorang pemimpin. Tadi disampaikan di materi terakhir ada 20 kurang lebih materi ataupun ciri-ciri pemimpin yang harus ada di dalam diri seorang pemimpin. Tapi mungkin sulit sekali kita akan menemukan. Namun dari beberapa ciri pemimpin yang kita cari, terkhusus di Kota Bengkulu, saya melihat sosok seorang wali kota Bengkulu. Ini Bapak Haji Emi Hasan. Ini seorang pemimpin yang memang menjadi pedoman dan acuan bagi kita semua. Kami sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan pelatihan ini dan sangat memberi ilmu pengetahuan dan pencerahan kepada kami, sehingga apa-apa yang selama ini yang kami belum tahu, sehingga kami telah banyak hal dengan adanya pendidikan kegiatan ini. Dan Apa contohnya konkretnya? contohnya kegiatannya mulai dari adab berdoa, adab sholat, terus adanya beberapa tadi dijelaskan tentang karakter kepemimpinan, terus adanya hal-hal yang kira-kira yang bisa saat rapat adanya musyawarah yang harus diambil gitu. Seorang pemimpin harus bijak, harus berwibawa, harus adil, harus jujur, harus bisa mengambil keputusan yang bijak dalam suatu keputusan. Dalam hal ini kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan ini, sehingga membuka wawasan dan cakrawala kami, sehingga kedepannya kami bisa untuk mempelajarinya lebih baik, mengikutinya lebih baik, dan bisa menerapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja kami, maupun lingkungan rumah, maupun lingkungan tempat tinggal kami. Dan kami dari kelompok 2 juga sangat merasa senang dan bahagia dengan adanya semangat dari kawan-kawan semua peserta, sehingga dalam acara ini masih tetap dengan antusias, masih tetap semangat mengikuti segala ceramah-ceramah yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, sehingga apa yang telah disampaikan tadi benar-benar kita meresapi dan memahami penting sekali itu pelatihan ini dilaksanakan untuk kedepannya. Mungkin nanti bagian BKPSDM itu silahkan lagi untuk melaksanakan lagi kegiatan ini. Mungkin tidak hanya level eselon 3, itu mungkin bisa dari level start, eselon 4, eselon 3 maupun eselon 2-nya. Karena hal-hal yang seperti ini sebenarnya sangat baik dan sangat membuat kita merasa lebih bahagia, lebih religius, lebih membukakan wawasan, cakrawala berpikir kita, wawasan kita semakin bertambah. Ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan timnya, dan juga pihak BKPP yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti kegiatan ini. Banyak sekali ilmu yang kami dapat, walaupun mungkin ilmu ini pernah kita terima, namun kesempatan ini bagi kita untuk merefresh kembali bagaimana kita mengenal Allah, kita menjalankan perintahnya, dan kita melaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mungkin kalau selama ini dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita mungkin ada yang cuek, ada yang kurang peduli. Nah, setelah mendapat pelatihan ini, kita harapkan kita semua bisa memberikan pelayanan ini dengan pelayanan terbaik sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Bagaimana dengan 10 S-nya kita memberikan pelayanan, bagaimana kita untuk menjadi pemimpin yang ideal dengan 20 kriterianya. Jadi itu sangat baik ke depan untuk kita laksanakan dalam kita
sesuai dengan visi misi wali kota dan pemerintah Kota Bengkulu untuk menciptakan masyarakat yang religius dan bahagia. Jadi saya dapat ilmu terkait ini kodal tadi, alhamdulillah, lalu musyawarah dan terakhir mimpin. Nah, setelah hari ini ya kita dari esok rata-rata dari Islam 3, ada yang mewakili juga. Rata-rata memang pemimpin di kantornya masing-masing. Nah, ini menjadi tambahan ilmu bagi kami, dan kami harapkan juga yang bukan kami aja yang di Islam 3 aja untuk mengubah karakter, itu untuk kami pribadi. Tapi untuk kantor mungkin kami nggak bisa sendiri ya. Itu acara seperti ini juga terutama pemimpinnya seluruhnya dan selon 4 juga stafnya juga. Jadi perubahan karakter itu bukan hanya kami pribadi, ya seluruh yang di kantor juga bisa dapat materi seperti ini. Kemudian juga terkait dengan pekerjaan kita tadi sudah diajarkan adab bermusyawarah, kemudian juga kepemimpinan, dan begitu pentingnya ilmu di dalam Islam. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ikan capa, ikan hiu. Para panitia, we love you. Bengkulu, warganya, alhamdulillah. Ya. Cambiabei.